Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam penutupan bulan kebangsaan pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Agustus 2022, merdeka dari hawa nafsu. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tentunya memiliki keinginan dalam hidupnya. Bapak PJ rambut putih begini, keinginan apa? Keinginan kalau kami tua tuh dia son kepingin apa-apa. Karena dia takut yang sebenarnya yang diinginkan adalah yang di samping kanan. Bapak cek, keinginan apa sekarang? Om Tias, bujang ingin yang banyak-banyak. Bapak Nomleni ingin apa sekarang? Ingin hidup dengan Tuhan, ingin hidup dengan Tuhan. Setiap orang memiliki keinginan dalam hidupnya. Entah itu keinginan yang baik ataupun keinginan yang sondebai. Entah itu keinginan yang memberi dampak bagi dirinya atau juga keinginan yang memberi dampak bagi orang lain. Keinginan pada dasarnya Papa Mama saudara orang beriman dipengaruhi oleh cara pandang kita atau paradigma berpikir kita. Beta mau omong itu paradigma duluan, nanti sebentar nenu ilo. Wap kalan-kalan mak paradigma, parabola, para menenu. Pendeta labit nenu ilo mak fena, mak paradigma. Paradigma atau kotong pun cara pandang, cara berpikir, cara melihat. Keinginan tentunya berawal dari sana. Cara pandang kita tentang pengalaman kita di masa lalu dan masa kini. Cara pandang kita tentang perasaan kita. Cara pandang kita tentang motif dalam kehidupan kita. Apa yang terkadang kita inginkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kotong melihat dengan cara pandang kita. Karena itu kalau dia pingin untuk dapat ini bunga, dia bilang itu bunga bagus. Kalau seandainya taruh di bepung rumah lebih gagah daripada taruh di atas mimbar gereja. Itu dia pun cara pandang, cara berpikir. Kursi meriba ini satu buah harga 300.000. Lebih cocok itu taruh di rumah pendeta daripada taruh di gereja di dalam hutan. Itu cara berpikir. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara berpikir itu terbentuk? Apa yang membangun cara berpikir itu dalam diri kita? Saya menyampaikan ada seorang pintar, ilmuwan, dia pun nama BF. Kalau omong BF begini yang bapak-bapak jangan duduk dan gemet di situ. Ih, nari ibu pendeta omong BF di atas mimbar. Dia pun nama B.F. Skinner. Dia lahir sekitar tahun 1904 sampai 1990. Tetapi pada tahun 1971 dia tentunya mengeluarkan suatu statement yang begitu luar biasa tentang keinginan dari sudut pandang seorang. Dia berkata bahwa keinginan dalam diri manusia merupakan manifestasi dari pembiasaan. Manifestasi ini atau wujud yang ditimbulkan dari perasaan
dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari dalam hidup manusia. Baginya bahwa keinginan-keinginan itu dikontrol atau dilatih, bahkan ditentukan oleh perilaku hidup manusia. Katanya lagi bahwa pada dasarnya keinginan dalam diri kita dapat diamati dari pengalaman hidup kita sendiri tiap hari. Beta kasih contoh. Kalau kotong masih kecil, umur 2 tahun sampai dengan 5 tahun, 6 tahun, usia anak PAUD bapak mama, maka yang ada dalam kotong pikiran, cara pandang kita dalam kita menikmati hidup adalah bermain. Karena itu jangan heran kalau kotong pung anak dong yang umur 2 tahun sampai 5 tahun di pasar, menangis mas kakeduk beli bola, beli mobil, main tali merdeka, sepak bola dan seterusnya. Karena yang ada dalam dia pola pikir adalah soal bermain. Robot-robotan, mobil-mobilan, kalereng, tali merdeka dan seterusnya. Ada majelis yang masih begitu, masih main kelereng, masih main tali merdeka. Super beda. Karena itu anak kecil dia akan melihat bahwa di pung hidup adalah soal senang-senang dari sudut pandangnya sebagai anak kecil. Berbeda kalau dia sudah remaja menuju dewasa. Om Tias, itu disebut disebut puber, nona mahasiswa dong. Kalau yang sudah sampai ke masa itu, maka dia pun paradigma atau pola berpikir sudah berbeda. Yang akan dipikirkan adalah yang pertama soal penampilan. Kotong lihat kalau kotong pun anak SMP sampai SMA, dong pun bagaya itu style minyak rambut. Orang pun gaya dengan celana kibol, dong pun ju kibol. Yang celana CU juga, walaupun kita di Tuna Teta bilang harus CU. Karena apa bapak bapak saudara? Paradigma berpikirnya adalah soal mencari jati diri. Tadi kami mau datang di gereja Meriba, di atas motor percakapan saya dengan Pak Beni soal anak-anak bawa motor. Beta nyaman dengan yang satu, Pak Beni nyaman dengan yang satu. Kemudian Pak Beni bilang bahwa dompung gaya bawa motor itu karena dong sementara cari jati diri. Karena itu ada yang sonde duduk di itu tempat duduk, tapi dia duduk di yang besi jok itu sambil dia bawa motor begini. Tetapi ada juga yang main gas, cari jati diri, bagaya supaya kalau itu nona dong lihat siapa pu anak laki-laki dia cari jati diri. Pola pikir yang sudah berbeda dari kanak-kanak. Berbeda juga ketika kita menjadi orang dewasa, maka paradigma berpikir kita akan berbeda. Kita akan berpikir soal kemampuan, kesejahteraan, kemandirian, dan juga tidak bergantung kepada orang lain. Artinya bahwa di sana sudah harus ada wujud tanggung jawab atas diri dan juga orang lain. Paradigma berpikir yang berbeda. Karena itu keinginan-keinginan kita juga akan berbeda dari orang lain. Akan berbeda dari anak usia balita sampai dengan usia yang remaja. Akan berbeda dari usia dewasa sampai dengan usia kematangan. Cara dan pola pikir kita akan berbeda. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kalau kotong omong soal keinginan, itu ada hubungannya dengan suatu dorongan yang kuat. Dan itu disebut dengan yang tadi ini perikop firman Tuhan. Dan juga tema dari Sinode Gemit omong soal hawa nafsu. Omong soal hawa nafsu. Omong hawa nafsu saja yang takut. Ini kita omong hawa nafsu. Ini hari disu omong porno. Ini omong hawa nafsu ini. Bapak, mama, bapak, saudara, orang beriman, hawa nafsu adalah suatu keinginan, desakan yang kuat atau dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang. Hawa nafsu lebih cenderung kepada hal-hal yang sonde, baik bapak PJ, nenaka,
Kalau omong hawa nafsu itu dia sudah mengarah kepada hal-hal yang sonde baik. Untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Keinginan atau dorongan yang kuat untuk melakukan hal-hal dan juga keinginan untuk melakukan hal-hal yang sonde baik. Bapak, mama, Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa surat ini ditujukan oleh Yakobus kepada jemaat atau kepada orang Kristen Yahudi diaspora yang ada di tengah-tengah persekutuan. Yakni mereka yang kemudian tersebar dalam perantauan ketika itu. Yakobus tentunya menunjukkan surat ini kepada 12 suku kalau kita baca pada bagian pasal yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Tentunya bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus. Ditujukan kepada 12 suku yang tentunya ada dalam perantauan. 12 suku orang percaya yang ada di perantauan. Yakobus melihat berbagai persoalan Bapak Mama yang tentunya sedang terjadi di tengah-tengah persekutuan, yang sementara terjadi dalam kehidupan jemaat ketika itu, yang sementara dihadapi ketika mereka dengan cara hidup tiap-tiap hari, yakni tentang pencobaan dalam hidup yang begitu kuat dorongannya, tetapi juga pencobaan di dalam iman yang begitu kuat dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Yakobus melihat bahwa bukan hanya kehidupan jasmani saja yang kemudian membawa orang hidup dalam pencobaan-pencobaan, tetapi Yakobus melihat bahwa kehidupan iman mereka juga mengalami pencobaan. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Yakobus memulai dengan perikop ini dengan pertanyaan, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Dia bilang begini, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kata dari mana ini tentunya bahwa Yakobus mau mengawali dia penyebab apa? Kok hidup hari-hari sama kayak kucing dengan anjing? Bertengkar jalan terus, bermusuhan jalan terus. Tidak hidup dalam persekutuan yang benar. Bapak, mama, Bapak, saudara orang beriman, Yakobus melihat benar ada penyebab di sana. Sehingga menurut Yakobus bahwa penyebab dari pertengkaran itu ialah yang tadi saya bilang, tema dari Sinode Gemit, hawa nafsu. Tias omong saja, jangan takut. Hawa nafsu. Dia pun penyebabnya itu keinginan, dorongan yang kuat. Baik itu keinginan jasmani kita ataupun keinginan dalam iman kita yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yakobus melihat benar ini Bapak Mama. Karena itu inilah yang dipakai oleh Yakobus. Bahasa Yunaninya bilang hedone. Kalau beta omong hedone begini, besok pagi pergi di pasar Batu Putih, kira itu bahasa sabu. Hedone. Itu bukan bahasa sabu. Itu bahasa Yunani. Hedone. Bukan hedone. Ju orang sabu dong bangun ke buru basel kotong dong pisau parang dong. Dia pun bahasa aslinya hedone. Hedone ini berarti omong soal kenikmatan. Hawa nafsu itu omong soal kenikmatan dan juga omong soal kesenangan atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan dalam kehidupan jasmani. Karena itu Bapak Bapak saudara orang beriman, Yakobus menegaskan dan kemudian memberi nasihat praktis sebagai suatu reaksi terhadap kondisi yang terjadi dalam jemaat atau kehidupan orang percaya ketika itu. Yang pertama tentunya bahwa Yakobus omong di sini soal keinginan adalah sumber perselisihan. Ayat yang pertama dari ini bagian firman Tuhan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
Dia bilang bahwa dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Tentunya bahwa Yakobus memberi nasihat bahwa keinginan itu menjadi sumber perselisihan. Hati-hati Bapak PJE. Kalau Tuhan bilang cukup istri satu, cukup satu. Jangan keinginan bikin dua, Bu. Hari-hari dong akan baru tiap-tiap hari. Iya. Karena kotong pun keinginan menimbulkan ada perselisihan. Sama juga. Keinginan untuk harus didahulukan di dalam rumah. Biasanya anak sulung itu dia bilang bete yang harus duluan. Itu dia pun keinginan. Kemudian lupa buang yang tengah dengan bungsu. Menimbulkan perselisihan, pertengkaran dalam rumah. Ketika kita kemudian memunculkan keinginan untuk membedakan, maka muncul perselisihan di antara anak-anak. Kalau bapak lebih sayangnya dia pun laki-laki, kok dia pun jagoan, dia bilang muka mirip ke beta, hidung ke beta, hitam ke beta, semua ke beta. Itu menimbulkan perselisihan. Kotong jangan cari contoh di luar-luar yang terlalu jauh. Dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari saja itu menimbulkan perselisihan. Saya itu orang yang sangat cemburu di dalam rumah. Karena menurut suami bahwa semua anak-anak, entah itu yang laki-laki ataupun perempuan, semuanya hanya memiliki kemiripan dengan dia. Setiap hari percakapan kami adalah soal perselisihan ini. Hal ini menimbulkan perselisihan. Lu gila mengkali. Beta yang setengah mati, lu yang pukul dada. Sama saja dengan ayam yang bertelur, sapi pun nama yang muncul. Menimbulkan perselisihan karena keinginan yang terlalu besar. Berhati-hati kalau keinginan yang terlalu besar, maka kita dapat memunculkan perselisihan dalam kehidupan dan persekutuan. Karena itu Yakobus menegaskan kepada jemaat 12 suku orang percaya ketika itu, untuk tidak lagi ada dalam keinginan yang menggebu-gebu yang kemudian menimbulkan perselisihan. Dalam persekutuan hidup berjemaat juga demikian. Ada yang tentu hidup keinginan bahwa dia harus lebih di depan. Kemudian sebentar memunculkan perselisihan dalam kehidupan persekutuan, baik dalam tubuh majelis, dalam persekutuan jemaat tiap-tiap hari, di rayon ataupun dalam kehidupan bergereja. Muncul perselisihan. Perselisihan ini bukan hanya soal keinginan beta soal ada yang di depan dan yang lain di belakang, tetapi juga keinginan untuk dia pendapat yang harus dipakai, orang lain punya jangan dipakai. Kemudian itu memunculkan perselisihan. Bapak Mama saudara orang beriman, yang kedua yang dinasihatkan oleh Yakobus dalam hal ini, bahwa keinginan dapat menimbulkan iri hati. Keinginan dapat menimbulkan apa? Iri hati. Ingat baik-baik, jangan ingin yang terlalu tinggi kemudian kotong lihat orang lain sudah di atas, kotong iri hati dan kotong gunting dia pelan-pelan. Itu hanya karena keinginan. Bapak Mama saudara, sementara ini di media massa, media elektronik, media sosial, ada satu berita yang sementara hangat. Bahkan sampai anak kecil juga dia pun lagu sambo, bukan samba lagi. Tentunya bahwa ini menjadi suatu berita yang hangat dibicarakan, dipercakapkan. Berawal dari keinginan dan hasrat yang begitu kuat untuk memiliki segala sesuatu dengan menghalalkan berbagai macam cara, kemudian menimbulkan iri hati. Kalau kotong baca di pemberita atau dengar di pemberita bahwa ada yang supi tusuk-tusuk itu sambo. Piko jadi minyak di sana. Kemudian muncullah ini kasus yang tentunya membawa begitu banyak orang tersangkut di dalam. Hanya karena keinginan iri hati. Semua mau dapat perhatian
perhatian bos. Karena itu kalau yang satu lebih dekat dengan bos, bos mau tahu dia ada dekat dengan bos bini. Bos mau tahu. Jadi dia pikir dia jadi pisau silet tajam muka belakang. Mau dapat perhatian. Hanya karena ada iri hati di dalam dirinya. Pendeta mau tahu itu majelis, itu kerja betul lah beta ini. Biar gereja Senin Kamis juga mah beta daripada kau dia. Iya, Pak Beni. Karena keinginan untuk diakui. Kemudian muncul iri hati. Yakobus menasihati bahwa akan ada sebab akibat dari setiap keinginan. Hati-hati. Akan ada sebab dan akibat dari setiap keinginan dalam diri kita. Sambo ketika selesai membunuh Brigadir J, dia kan itu berawal dari keinginan toh. Kemudian setelah itu mau menyesal, sudah tidak ada guna. Nasi sudah jadi bubur. Sama juga bapak-bapak, hati-hati dengan itu keinginan dong. Nanti sebentar kalau menyesal, nasi sudah jadi bubur. Kalau yang ompong kayak bapak PJ sudah apa-apa makan bubur tidak apa-apa. Tapi kalau yang gigi masih antero-antero kan jadi soal toh. Setiap keinginan ada akibatnya. Setiap tindakan-tindakan kita ada akibatnya. Karena itu orang pintar bilang, berpikir dulu baru berbicara, jangan berbicara dulu baru berpikir. Berpikir dulu baru bertindak, jangan bertindak baru berpikir. Berpikir dulu baru ambil keputusan, jangan sudah ambil keputusan finish dan kemudian baru berpikir. Coba tadi kalau beta bikin yang begini, pasti begini. Padahal sudah selesai. Papa Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa Yakobus mengingatkan kepada jemaat-jemaat ketika itu, kepada persekutuan orang percaya ketika itu, kepada 12 suku yang ada di perantauan ketika itu. Ada beberapa hal tentunya ditegaskan oleh Yakobus kepada jemaat ketika itu. Yang pertama, kamu mengingininya, ini diingatkan. Kamu mengingininya tetapi kamu tidak mendapatkannya, lalu kamu membunuh. Kata membunuh ini sebagai bahasa kiasan dari Yakobus kepada 12 suku dalam perantauan. Membunuh ini bukan hanya seperti langsung angkat pistol dan kemudian bunyi dor. Tetapi membunuh secara psikis. Bikin orang tekanan batin dalam rumah tangga, Om Tias, kemudian lama-lama dia mati, minta bini baru. Itu membunuh orang pun perasaan, membunuh orang pun kreativitas. Kata membunuh di sini bukan hanya secara fisik, tetapi ada banyak kiasan di sana yang disampaikan oleh Yakobus. Karena itu tentunya bahwa Yakobus menekankan hal ini. Bahwa ingat bahwa kamu mengingininya tetapi kamu tidak mendapatkannya karena kamu lalu kamu membunuh. Yang kedua, kamu iri hati dan tidak bisa mendapatkannya lalu kamu berkelahi dan bertengkar. Iri hati itu dapat menimbulkan perkelahian dan pertengkaran. Hati-hati, jangan terlalu banyak keinginan. Mama, cukup begitu saja. Cukup suami saja yang lihat, oh dia bagus. Jangan sampai bilang, beta mau supaya sama seperti Luna Maya. Itu jadi soal. Kemudian suami bilang, wih sekarang mama penampilan sulain itu dapat menimbulkan perkelahian dan pertengkaran tiap-tiap hari dalam rumah. Wih, dulu lu pakai sirip pinang, sekarang lu pakai lipstick. Kalau pakai sirip pinang itu sampai begitu, ketahu juga gigi dong merah semua. Sekarang mbak jangan lipstick Jangan keinginan lebih besar dari apa yang tentunya kita miliki, karena akan menimbulkan perkelahian dan pertengkaran. Yang ketiga, Rasul Yakobus tentunya menegaskan dalam hal ini. Alasan untuk mendapatkan itu adalah kamu tidak memintanya kepada
Tuhan. Karena kita terlalu memaksakan keinginan kita, hawa nafsu kita. Beta harus mendapatkan ini walaupun dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dengan kita pun rasio berpikir. Tanpa kita meminta kepada Tuhan. Kita bilang biar demi penghasil usaha sendiri juga beta akan dapat. Kemudian sia-sia. Yang disampaikan ini sama ke kotong pun hidup sekarang syukur Tadi beta baca di berita itu Bapak Mama bahwa Kapolda NTT sudah mulai sisir pelan-pelan untuk tutup judi online. Om Tias, judi online itu yang KPI itu. Kupon putih. Sio. Iya. Itu kotong isi di sini. Hong Kong ko, Malaysia ko, Singapura. Itu judi online. Nanti begitu dia pegang itu uang di kesto mama bilang ini mau pilain. Tetapi sampai di itu bandar dia bilang ini untuk online. Dia kesto bilang ini uang mau bikin lain. Tetapi sampai di bandar dia bilang ini untuk online. Tiap malam dia sudah tidur hanya pasang telinga. Hong Kong, Singapura, Malaysia. Usik loh. Kita tidak meminta kepada Tuhan tetapi kita berusaha dengan sia-sia. Semua bapak-bapak hari-hari dia pekerja pegang ballpoint kok cakar. Dia sama ke guru matematika. Padahal dia sudah sekolah. Iya. Mengupayakan dengan sia-sia tanpa meminta kepada Tuhan. Kalau meminta kepada Tuhan maka Tuhan bilang begini. Mintalah maka akan diberi Matius 7 tahun. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Minta dari Tuhan kerja keras. Dan Tuhan akan buka pintu berkat. Bukan dapat yang gampang-gampang. Itu keinginan yang sia-sia. Yakobus tentunya menegaskan hal ini. Sekarang ini semua serba mau pakai ini HP Android. Dulu orang cari jodoh, orang bilang bahwa jodoh itu datang dari Tuhan. Tetapi sekarang yang muda-muda itu dong bilang jodoh datang dari HP Android. Iya, karena melihat ada banyak pengalaman orang lain dapat jodoh melalui Facebook, Instagram, WhatsApp. Jodoh bilang begitu. Sekarang cari jodoh cukup saja. Buka pasang profil di ketompong akun. Orang lihat dia like. Kemudian lama-lama jantung. Kemudian juga pas. Minta dari Tuhan. Jangan minta dari Android. Kalau dari Android itu di foto profil ganteng. Begitu datang gantong. Iya. Kenapa saya bilang begitu Bapak Mama? Ada banyak pengalaman. Nanti dong taruh ame artis Korea pemuka Ini Kak pemuka. Begitu janji kita ketemu di mana kok? Kelapa 5 sah yang ada tenar sekarang. Begitu muncul di Kelapa 5 Kak pakai baju apa? Beta sekarang pakai baju warna kuning. Itu pas balik belakang memang artis Korea. Tetapi begitu dia balik depan Kak korek. Itu karena keinginan. Nona-nona dong hati-hati. Itu dia nama besar pasak daripada yang lain. Bapak-bapak saudara orang beriman. Tentunya ditegaskan oleh Rasul Paulus. Tetapi kembali lagi kepada nasihat yang terakhir. Yang Rasul Paulus sampaikan. Keinginan itu harus didoakan. Keinginan itu harus didoakan. Ini omong soal keinginan. Keinginan itu harus didoakan, berdoa. Tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu minta dengan motif yang salah atau keliru. Kenapa sehingga Yakobus menyampaikan ini Bapak-bapak saudara orang beriman? Karena ketika kita berdoa kita minta dengan motif yang salah. Motif yang salah dalam hal ini meminta hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu kita. Bukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi harus jadi seperti apa yang kita inginkan. Karena itu kita pun berdoa beda dengan yang Tuhan jawab.
Kadang kita bilang kita berdoa terlalu lama. Bab Tuhan belum jawab-jawab. Kita mungkin keliru dalam meminta karena kita minta untuk kotong puaskan hawa nafsu, keinginan. Kita keliru dalam kasih tahu Tuhan. Karena kita hanya mau memuaskan supaya kemudian orang lain melihat. Wow. Memuaskan kotompung keinginan dan hawa nafsu. Kita minta dengan cara yang salah dan keliru. Dan akhirnya bab Tuhan mau kasih jadi bilang kok yang dia minta juga bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk memuaskan dia punya hasrat dan keinginan yang lain. Saya punya kesaksian Bapak Mama secara pribadi. Berdoa untuk pembangunan gereja di wilayah Mio waktu yang terlalu lama. Masuk tahun yang ke-10. Saya menyadari bahwa tahun yang ke-10 Tuhan menjawab dengan cara Tuhan. Tetapi dalam sepanjang tahun yang ke-10 itu, ternyata bahwa terkadang saya berdoa dengan keliru dengan Tuhan. Supaya nanti ketika itu gereja dibangun beta pukul dada. Kok beta nah? Ada keinginan yang terbesit dalam hati tersendiri. Supaya nanti ketika beta pindah dari ini tempat, orang mengelu-elukan beta bahwa untung kok itu pendeta. Saya punya motivasi yang keliru. Dan ada banyak motivasi lain. Tetapi di sana Tuhan menuntut untuk Tuhan melihat dari kesetiaan, kesabaran. Dan juga benar-benar melihat waktu dan kehendak Tuhan. Tahun yang ke-10 benar Tuhan menjawab. Meribah, Immanuel, Mahanaim. Masih sisa 1 Tuhan. Itu berarti bahwa doa belum selesai. Tetapi jangan sampai juga Tuhan saya berdoa dengan cara yang salah dan keliru. Cari kehendak Tuhan dalam kotompung doa tiap-tiap hari. Cari tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kita, bukan apa yang kita inginkan untuk kemudian memuaskan keinginan dan nafsu kita. Tetapi supaya di dalam keinginan kita itu nama Tuhan disebut, dipuji dan dipermuliakan. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sebagaimana tema hari ini merdeka dari hawa nafsu. Sidonda Gemi tentunya melihat ini dalam perspektif kebangsaan. Untuk membangun bangsa ini bukan karena keinginan manusia dan dunia yang kemudian menghancurkan bangsa ini. Tetapi keinginan atas kasih karunia dan kehendak Tuhan atas bangsa ini. Kalau kita membangun bangsa ini hanya karena keinginan dan hawa nafsu kita, maka yang akan kita temukan adalah bahwa kita tidak akan menemukan kehendak Allah di sana. Tetapi seperti yang Yakobus sampaikan tadi, bahwa ada di sebab dan akibat yang mendatangkan sengketa pertengkaran di antara kamu. Bukan hanya dalam kehidupan berkebangsaan, tetapi dalam kehidupan persekutuan hidup tiap-tiap hari. Dalam kehidupan persekutuan beriman, dalam kehidupan persekutuan bergereja dalam menata dan melayani, kita dibawa untuk kemudian kita melihat dan kemudian juga kita mengalami untuk kita merdeka dari keinginan kita yang jahat, dari hawa nafsu kita, dan kemudian kita hidup dan dibangun dalam kehendak Allah dalam kehidupan menata dan melayani. Mari Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, kita pulang dalam kita terus merenungkan akan bagian firman Tuhan ini. Sekiranya masing-masing kita dimerdekakan. Jangan hidup dalam keinginan dan kedagingan serta hawa nafsu, tetapi hiduplah dalam kehendak Allah tiap hari. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.